Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-27 ini Bapak akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan ke-26, masih membahas tentang bioteknologi. Materinya adalah penerapan bioteknologi konvensional. Jadi penerapannya pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan pengertian daripada bioteknologi konvensional. Nah, sekarang adalah penerapannya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan penerapan bioteknologi konvensional atau tradisional. Kita ke materinya. Peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Penerapan bioteknologi konvensional. Penerapan bioteknologi konvensional itu dapat diaplikasikan atau dilaksanakan dalam berbagai bidang. Seperti yang A adalah bidang pangan. Bidang pangan. Saat ini banyak kita temui produk makanan dan minuman yang dihasilkan melalui yang namanya proses bioteknologi. Produk makanan dan minuman hasil fermentasi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah salah satu hasil pemanfaatan bioteknologi konvensional atau tradisional tadi, yang mana fermentasi merupakan proses pemecahan bahan organik kompleks menjadi bahan organik yang lebih sederhana oleh mikrob sehingga mampu diserap oleh tubuh nantinya apabila dalam bentuk makanan maupun minuman. Mikrob di sini adalah organismenya, baik itu berupa bakteri maupun jamur nantinya. Bioteknologi dalam bidang pangan terdiri atas produk makanan dari susu dan non-susu. Yang pertama, produk makanan dari susu. Susu dapat diolah menjadi beberapa jenis makanan seperti yogurt, keju, dan mentega. Nah, yang pertama yogurt. Yogurt merupakan hasil fermentasi susu menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang mana bakteri tersebut mampu mendegradasi protein dalam susu menjadi asam laktat. Nah, sedangkan Streptococcus berguna untuk meningkatkan keasaman yogurt, sedangkan Lactobacillus bulgaricus untuk meningkatkan cita rasa dan aroma daripada yogurt itu sendiri, ya. Nah, ini tentang yogurt. Jadi yogurt itu bakteri untuk membantu dalam pembuatan yogurtnya ada dua, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, yang mana yogurt di sini adalah mendegradasi protein dalam susu menjadi asam laktat. Yang B adalah keju. Keju difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus juga, yang mana di sini dia mengubah gula susu laktosa menjadi asam susu atau asam laktat. Keju itu dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memanfaatkan bakteri asam laktat tadi, ya. Nah, ya, yang mana proses pembuatan keju itu dimulai dengan susu dipanaskan pada suhu tertentu selama beberapa waktu untuk membunuh bakteri berbahaya atau proses pasteurisasi. Nah,
Keju itu dihasilkan dari pemisahan antara dadih bagian yang padat dengan air dadih melalui proses pengentalan atau koagulasi. Ya. Nah, keju dengan yogurt tadi bakterinya sama, ya. Kemudian yang C adalah mentega. Mentega itu dibuat dari krim susu dengan bakteri Streptococcus lactis, yang mana krim susu itu terus diaduk sampai tetesan-tetesan mentega yang berlemak memisah dari cairannya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang bagian atas ini adalah keju. Nah, yang bagian bawahnya ini adalah mentega. Ada asur, eli, orchid butter. Nah, yang kedua adalah produk makanan dari non susu. Produk makanan dari non susu. Adapun produknya yang pertama ada tapai. Nah, tapai merupakan makanan dari singkong atau beras ketan yang difermentasikan dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, memecah glukosa pada bahan berkarbohidrat misalnya singkong menjadi asam asetat, alkohol, energi, dan karbon dioksida. Nah, jadi non susu ya. Kemudian yang kedua atau yang B itu ada tempe dan oncom. Tempe dibuat dari kedelai dengan bantuan ragi tempe berupa jamur Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, dan Rhizopus oryzae, yang nantinya akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang akan dijadikan tempe yang sukar dicerna, protein sederhana asam amino yang mudah dicerna oleh manusia. Nah, jadi fungsinya daripada jamur ini adalah mengubah protein kompleks yang ada di kacang kedelai menjadi protein yang sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh manusia tadi ketika mengkonsumsi baik itu tempe tadi ya. Nah, kemudian ya, oncom. Oncom ini ada dua jenis, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah itu dibuat dari ampas tahu dengan bantuan jamur Neospora carasa. Oncom hitam dibuat dari bongkil kacang tanah dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang tapai yang ada di atas, tempe dan oncom, tempe di tengah, dan oncom ada di bawah, oncom merah dan oncom hitam. Selanjutnya yang C, roti. Pembuatan roti itu dilakukan melalui yang namanya proses fermentasi dengan bantuan yeast atau kamil Saccharomyces cerevisiae. Nah, proses fermentasi ini akan menghasilkan yang namanya gas karbon dioksida dan alkohol. Adanya gas karbon dioksida mengakibatkan adonan roti itu mengembang sehingga ukurannya menjadi besar, lembut, dan tidak padat atau tidak bantat. Adapun alkohol yang dihasilkan dari proses fermentasi akan menghasilkan aroma dan memberi rasa pada roti. Bisa lihat pada gambar. Kemudian yang D, kecap. Kecap dibuat dari kedelai. Nah, dari kedelai, terutama kedelai hitam, dengan memanfaatkan jamur Aspergillus soyae dan Aspergillus wenti. Nah, ini tadi yang mana kedua jamur ini berperan untuk mengubah protein kompleks menjadi asam amino atau protein sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Ya, kecap di sini ada yang rasa asin, ada yang manis. Nah, kemudian yang E, tauco. Tauco itu dibuat dari kedelai dengan memanfaatkan jamur Aspergillus oryzae. Nah, tauco ini berbentuk seperti pasta berwarna kekuningan dan rasanya agak asin. Nah, tauco ini biasanya digunakan sebagai penyedap masakan ya. Kemudian yang F, nata de coco. Nah, ini nata de coco itu dibuat dari air kelapa dengan memanfaatkan jamur Acebacter psyllinum
ya, yang mana Acetobacter solinum ini dia berperan mengubah gula yang terkandung dalam air kelapa menjadi selulosa. Nah, dan yang G adalah acar dan asinan. Nah, di sini yang berfungsi mengubah acar dan asinan atau sayuran fermentasi itu adalah bakteri Streptococcus sp, Lactobacillus sp, dan Pseudococcus sp. Nah, tadinya. Kemudian yang H, minuman beralkohol. Minuman beralkohol seperti anggur, rum, wine, dan sake merupakan minuman hasil fermentasi juga. Tapi minuman beralkohol merupakan satu minuman yang dapat merusak kesehatan seseorang yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, pemerintah memberi batasan dalam pengonsumsian alkohol. Batasan pengguna alkohol paling banyak adalah 5%. Apabila pengonsumsi alkohol melebihi batasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa minuman tersebut berbahaya. Nah, yang B, bidang lingkungan. Bidang lingkungan di sini adalah dalam bidang bioteknologi konvensional. Beberapa jenis mikrob dapat dimanfaatkan di bidang lingkungan, yaitu sebagai penghasil energi, pengolah limbah, dan pemisah logam dari bijinya. Nah, mikrob yang berperan penghasil energi yang ramah lingkungan berupa biopol atau biogas, yaitu Metobacterium, Methanobacillus, dan Methanococcus. Ini untuk sebagai penghasil energi. Kemudian mikrob yang digunakan sebagai pengolah limbah yaitu Methanobacterium. Mikrob ini dapat menguraikan limbah organik menjadi metana, karbon dioksida, dan hidrogen. Kemudian ada mikrob yang dapat dimanfaatkan untuk memisahkan logam dari bijinya yaitu Thiobacillus ferocidan. Nah, yang C, bidang kesehatan. Bidang kesehatan di sini penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang kesehatan dapat diterapkan pada pembuatan antibiotik dan vaksin. Yang pertama ada antibiotik. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Nah, contohnya antibiotik di sini ada jamur Penicillium totatum dan Penicillium cirrhosogenum. Nah, ini untuk menghasilkan antibiotik penisilin tadi untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Kemudian ada jamur Staphylococcus. Nah, ini menghasilkan antibiotik cephalosporin untuk membunuh bakteri yang kebal terhadap antibiotik penisilin. Kemudian ada Streptomyces gracius. Nah, ini juga untuk menghasilkan antibiotik streptomycin untuk membunuh bakteri yang terkebal terhadap antibiotik penisilin dan cephalosporin. Dan kemudian ada Bacillus polycypa, Bacillus subtilis, dan Streptomyces sp. Itu semuanya adalah antibiotik yang digunakan di dalam bidang kesehatan. Nah, yang kedua adalah vaksin. Vaksin merupakan suspensi mikroorganisme atau antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang toksinnya, sifat racunnya itu telah dimatikan atau dilemahkan. Prinsip dasar penggunaan vaksin adalah tubuh dapat menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus. Pemberian vaksin atau vaksinasi menyebabkan tubuh bereaksi membentuk antibodi sehingga kebal terhadap infeksi patogen di kemudian hari. Beberapa tipe vaksin yang dibuat melalui metode bioteknologi konvensional sebagai berikut. Yang A, vaksin yang berasal dari patogen yang telah dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan, misalnya vaksin influenza, kolera, dan hepatitis A. Ya, hepatitis A tadi ya. Hepatitis A. Nah, yang B adalah vaksin yang berasal dari patogen yang dilemahkan, misalnya vaksin campak dan vaksin gondong. Yang C, vaksin yang berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif, misalnya vaksin tetanus dan difteri. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran, Bapak akan memberikan soal latihan penerapan bioteknologi konvensional yang ada di LKS halaman 24 dan 25. Soalnya nomor 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14. Tulis jawabannya saja di buku tulis, dipoto, dan di-upload ke e-learning madrasah.
Sekianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.